Konflik hutan Papua ancaman serius pembukaan lahan sawit. Perusahaan Korindo asal Korea Selatan melakukan alih fungsi lahan dengan memperbesar perusahaan sawit miliknya. Lahan yang digunakan adalah lahan terluas di pedalaman Papua. Korindo melakukan pelanggaran hukum karena alih fungsi dilakukan dengan membakar hutan, tapi mereka membantah hal tersebut. Namun, Greenpeace Internasional telah menemukan bukti pembakaran yang terjadi pada lokasi anak perusahaan Korindo. Lantas bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat mengenai hal tersebut? Sebagai pemerintah daerah, kami menyetujui adanya pembukaan lahan oleh Korindo di hutan Papua. Pembukaan lahan dengan membakar hutan jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan alat berat karena akan meningkatkan biaya produksi. Pembukaan lahan juga meningkatkan pendapatan daerah melihat harga minyak sawit mentah dalam 1 kilonya mencapai Rp10.000. Di usaha negara pun akan meningkat. Selain itu, hal ini juga akan menjadi sumber lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal. Saya sebagai masyarakat adat tidak menyetujui akan hal tersebut. Hutan Papua menjadi salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sagu yang berada di hutan tersebut juga menjadi makanan pokok bagi masyarakat adat di sekitarnya. Dampak pembukaan lahan juga berimpas pada lingkungan karena adanya pembakaran hutan justru berpengaruh jangka panjang seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Masyarakat juga merasakan penderitaan karena hanya dibayar sebesar Rp100.000 untuk lahan seluas 1 hektar saja. Hal ini jelas tidak sebanding dengan dampak yang terjadi. Baik, terima kasih. Antara kedua belah pihak, kita beralih ke mediator untuk memberikan pertimbangan atas konflik yang terjadi. Kami persilakan kepada mediator untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, mendengar tanggapan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat, saya selaku mediator ingin menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan bidang perkebunan dan telah mengisyaratkan bahwa pelaku usaha perkebunan wajib untuk menyelesaikan sengketa lahan maupun konflik yang ada. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya jika penyelesaian konflik ini dapat dilakukan secara negosiasi antara pihak perusahaan dan pihak dari masyarakat adat. Mengingat melalui negosiasi kedua belah pihak akan mendapatkan apa yang menjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dan masyarakat adat sehingga kedua belah pihak ini tidak merasa dirugikan. Oke, jadi dari mediator sepenuhnya memberikan keputusan kepada dua belah pihak untuk saling mengutarakan keluhannya masing-masing. Nah, dari masyarakat sendiri dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Di sini yang menjadi permasalahan bagi masyarakat adat adalah pemberian uang ganti rugi yang tidak sepadan dengan luasan lahan yang digunakan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat adat juga merasa hutan yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan mereka kini lebih dikuasai oleh pihak perusahaan kelapa sawit. Maka dari itu kami memohon dengan sangat dari pihak perusahaan untuk melakukan ganti rugi lahan sesuai dengan prosedur yang ada dan juga tidak semua lahan hutan dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit karena masyarakat adat pun masih memiliki hak atas hutan tersebut. Perusahaan hanya dapat melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit pada daerah yang telah memiliki hak guna usaha saja. Ya, jadi dari pihak masyarakat adat meminta untuk ganti rugi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah terkait hal ini? Perusahaan menyadari bahwa ganti rugi lahan yang diberikan memang belum sesuai prosedur yang ada dan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit juga dilakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan keadaan masyarakat adat yang memang masih bergantungan hidupnya pada hutan. Sehingga perusahaan berjanji untuk dapat menyelesaikan dan mengganti rugi lahan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan syarat sudah ada perjanjian tertulis terlebih dahulu. Sehingga perjanjian tertulis ini nantinya dapat menjadi bukti yang jelas. Selain itu, perusahaan juga berjanji untuk melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit pada lahan yang memiliki status HGU. Namun dengan catatan pula masyarakat adat harus memiliki dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dokumen lahan hutan terutama yang memiliki hak masyarakat adat. Ya, baik dari kedua belah pihak sepertinya sudah mendapatkan kesepakatan bahwa akan diadakan ganti rugi dari perusahaan kepada masyarakat dan juga perusahaan berjanji akan mengelola lahan yang hanya memiliki hak guna lahan saja. Jadi bagaimana tanggapan mediator terkait hal ini? Saya sangat menghargai keputusan yang terjadi. Semoga perusahaan lebih bijak lagi dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang ada dan tetap memperhatikan dampaknya baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Lebih baik lagi jika pemerintah memantau secara langsung dengan melakukan pengecekan secara berkala terkait aktivitas perusahaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Perusahaan juga diharapkan mampu menerapkan manajemen pengetahuan, mulai dari bekal ilmu di lapangan, tata cara operasional yang baik dan benar, dan yang paling penting adalah menekankan pemahaman atas regulasi yang berlaku untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Baik, terima kasih atas seluruh pihak yang telah hadir di room ini dan dihasilkan kesepakatan bersama bahwa akan diadakan ganti rugi dari pihak perusahaan dan perusahaan hanya diizinkan untuk melakukan pengelolaan di atas tanah yang memiliki hak guna usaha saja tanpa merugikan alam maupun masyarakat di sekitar hutan, serta akan dilakukan manajemen pengetahuan oleh perusahaan untuk mengedukasi karyawannya terlebih akan regulasi kerja di bidang mereka.